warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur penerapan strategi pembelajaran kognitif. Dalam penerapan pembelajaran kognitif secara khusus akan ada model belajar Burnner dan Ausubel. Teori belajar menurut Burnner. Perkembangan kognitif manusia. 1. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. 2. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. 3. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata. 4. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. 5. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. 6. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengungkapkan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berturut dalam berbagai situasi. Teori belajar bermakna Ausubel. Struktur kognitif. Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsep bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Summative question dikatakan bahwa pengetahuan di organisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hierarki ini berarti bahwa pengetahuan yang lebih umum, eksklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Advanced Organizer dikembangkan oleh Ausubel merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam merancang pembelajaran. Schemat berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah atau sebagai tempat mengaitkan pengetahuan baru. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. 2. Bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. 3. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksana gerakan secara terpisah-pisah. 4. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum atau konfigurasi perlu untuk memperluas terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. 5. Penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. 6. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan karakteristik secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.